Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang buku besar pembantu piutang perusahaan UD Abadi. Buku besar pembantu piutang adalah buku besar akuntansi yang menunjukkan riwayat transaksi dan pembayaran setiap pelanggan kepada siapa bisnis memberikan kredit. Saldo di setiap akun pelanggan direkonsiliasi secara berkala dengan saldo piutang di buku besar untuk memastikan keakuratannya. Lalu, apa saja dokumen yang dicatat ke dalam buku besar pembantu piutang? Nah, sumber pencatatan buku besar pembantu piutang yang pertama yaitu kwitansi, bukti penerimaan kas, bukti penerimaan piutang, faktur penjualan, nota kredit, dan nota pembayaran. Adapun fungsi buku besar pembantu adalah mencatat secara rinci agar memudahkan proses penyusunan laporan keuangan guna meminimalisasi kesalahan pencatatan dalam buku besar umum sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebab buku besar pembantu berisi rincian saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, mempermudah pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak terkait. Yang keempat, bisa menjadi bahan pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan perusahaan. Ini adalah contoh format buku besar pembantu piutang. Langsung saja kita ke daftar saldo piutang dagang UD Abadi dengan nama customer yang pertama yaitu toko pojok dengan nomor faktur F-11/14, tanggalnya yaitu 25 bulan 11 2022. Total penjualannya yaitu 90 juta, PPN income-nya 9.900.000 dengan total jumlah sebesar 99.900.000. Yang kedua, toko Seven dengan tanggal 29 bulan 11 2022, total penjualan sebesar 80 juta, PPN income-nya 8.800.000 dengan total jumlah 88.800.000. Customer yang ketiga yaitu Toko Raya dengan nomor faktur F-11/25 dengan tanggal 23 bulan 11 2022, total penjualan sebesar 70 juta, PPN income-nya 7.700.000 dengan total jumlah 77.700.000. Customer yang terakhir yaitu Toko Elita dengan nomor faktur F-11/32 dengan tanggal 27 bulan 11 2022, total penjualannya yaitu 90 juta, PPN income sebesar 9.900.000 dengan total jumlah 99.900.000. Total keseluruhan penjualan yaitu sebesar 330 juta, PPN income sebesar 36.300.000 dari total keseluruhan PPN income, dan total seluruh jumlah yaitu sebesar 366.300.000. Nah, di sini saya sudah membuat buku besar pembantu piutang perusahaan UD Abadi. Sebelum lanjut ke transaksi, kita harus memasukkan saldo awal customer dari daftar saldo piutang. Yang pertama toko pojok sebesar 99.900.000. Nah, kita tulis di kolom tanggal yaitu tanggal 1 dengan deskripsi balance atau saldo awal. Untuk kolom rep kita bisa memasukkan dengan SA atau DSP daftar saldo piutang, dan di kolom saldo bagian debit sebesar 99.900.000. Begitupun sama di customer selanjutnya pada tanggal 1 dengan deskripsi balance diisi ref dengan SA ataupun DSP sama saja. Langsung saja kita ke total piutangnya sebesar 88.800.000, kita catat di kolom debit bagian saldo. Begitupun sama untuk customer selanjutnya, tinggal dimasukkan dari daftar saldo piutang awal. Dan ini Toko Lita, kita catat sebagai saldo awal sebesar 99.900.000 dari daftar saldo piutang dagang awal.
Nah, di transaksi pada tanggal 11 pada toko pojok, yaitu ada penjualan. Sumber pencatatannya dari sales journal kita catat di kolom res, yaitu SJ-1. Nah, penjualan di sini sebesar 170.775.000 kita catat ke dalam kolom debit. Oke, langsung saja kita catat ke dalam saldo ataupun balance di kolom debit sebesar 99.900.000 ditambah dengan 170.775.000 dan total akhirnya yaitu 270.675.000. Pada tanggal 15 Desember yaitu penerimaan atau pelunasan piutang, sumber pencatatannya yaitu cash receipt journal di kolom kredit sebesar 190 juta. Total akhir piutang toko pojok yaitu 270.675.000 dikurangi dengan 190 juta dengan total akhir 80.675.000. Transaksi selanjutnya pada toko Seven yaitu tanggal 12. Description-nya yaitu sales atau penjualan. Sumber pencatatannya yaitu sales journal. Di kolom debit sebesar 304.725.000 dan saldonya yaitu 88.800 ditambah 304.725 yaitu 393.525.000. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 17 dengan deskripsi pelunasan piutang atau penerimaan kembali kita catat di kolom description yaitu receipt of receivable. Sumber pencatatannya yaitu dari cash receipt journal. Kita catat ke kolom kredit yaitu sebesar 350 juta. Dan saldo akhir piutang toko Seven yaitu 393.525 dikurangi dengan 350 juta yaitu hasilnya 43.525. Pada tanggal 15 yaitu ada sales atau penjualan. Sumber pencatatannya yaitu dari sales journal. Kita masukkan ke kolom debit sebesar 134.200. Kita masukkan ke kolom saldo di bagian debit sebesar 77.700 ditambah dengan 134.200 sama dengan 211.900. Pada tanggal 20 yaitu penerimaan piutang atau receipt of receivable. Sumber pencatatannya yaitu cash receipt journal. Dicatat di kolom kredit yaitu sebesar 190 juta. Dan saldo akhir piutang dagang toko raya yaitu sebesar 21.900.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 17 dicatat sebagai sales atau penjualan. Sumber pencatatan yaitu sales journal. Di kolom debit sebesar 201.800.000 rupiah. Langsung kita masukkan kolom saldo di bagian debit yaitu 99.900 ditambah dengan 201.800 dan hasil akhirnya yaitu 301.700.000 rupiah. Nah, transaksi selanjutnya pada tanggal 18 yaitu ada sales return. Sumber pencatatannya yaitu dari General Journal atau jurnal umum pada kolom kredit sebesar 26.640.000. Saldonya yaitu sebesar 301.700.000 dikurangi dengan 26.640 yaitu sebesar 275.060.000. Nah, pada transaksi terakhir pada tanggal 20 ada pelunasan piutang atau penerimaan kembali. Kita catat dengan receipt of receivable. Sumber pencatatannya yaitu dari cash receipt journal -1.
di kolom kredit sebesar 175.160.000. Nah, saldo akhir piutang dagang toko Elita yaitu sebesar 275.060.000 dikurangi dengan 175.160.000 rupiah, dan hasil akhirnya yaitu sebesar 99.900.000 rupiah. Nah, di sini saya sudah membuat list of account receivable balance. Langsung saja kepada customer yang pertama dengan kode C001 dengan nama customer yaitu Toko Pojok. Balance atau saldo akhir piutang dagang Toko Pojok yaitu sebesar 80.675.000. Nah, kita pindahkan kepada kolom balance yang tadi sudah kita buat di list of account receivable balance. Selanjutnya kita masukkan kode yang kedua yaitu C002 dengan customer name atau nama customer yaitu Toko Seven. Berapakah balance dari piutang dagang Toko Seven? Yaitu kita lihat dari buku besar pembantunya sebesar 43.525.000. Kita pindahkan. Nah, kode yang ketiga yaitu C003 dengan nama customer yaitu Toko Raya. Saldo akhir piutang dagang Toko Raya yaitu sebesar 21.900.000 rupiah. Dari manakah 21.900.000 rupiah? Kita buktikan di BB pembantunya atau buku besar pembantu customer Toko Raya. Nah, lanjut kepada Toko Elita. Sebelumnya kita catat dulu kodenya yaitu C004 dengan nama customer yaitu Toko Elita. Saldo akhir piutangnya yaitu sebesar 99.900.000 rupiah. Dari saldo akhir buku besar pembantu piutang Toko Elita. Jika semuanya sudah dicatatkan ke dalam balance per toko atau per customer, kita buat jumlahnya atau total itu sebesar 246 juta. Oke teman-teman, selesai sudah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.